Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore, selamat menjelang tutup sabat saudara-saudara yang ada di Amerika. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara, kita dikumpulkan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari buku dari buletin, General Conference Bulletin, ya, yang olehnya pelajaran-pelajaran disampaikan oleh uh, Brother A.T. Jones. Dan kita ada di chapter 11 ya, melalui pelajaran ini. Dan kemarin sudah ada pertemuan pertama dari chapter 11 ini yang disampaikan oleh Brother Lauri di hari Sabat kemarin, dan pagi ini Minggu tanggal 7 ya, kita akan uh, melanjutkannya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Ini kita review di sini secara singkat ya. Nah, dari Wahyu 3 ayat 18 ya. Nasihat dari saksi yang benar. Ya. Apa nasihat dari saksi yang benar? Nasihat dari saksi yang benar adalah supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Siapa saksi yang benar itu? Kita tahu dari pembahasan sebelumnya, saksi yang benar adalah Kristus. Ya. Dan dia memberikan nasihat kepada kita untuk membeli pakaian putih. Yang sudah kita pelajari, pakaian putih adalah kebenaran Kristus. Ya, pakaian putih adalah kebenaran Kristus yang adalah kebenaran Bapa. Dan ini adalah yang harus kita cari, adalah kebenaran Bapa. Kebenaran adalah perbuatan yang benar. Nah, segala perintah Tuhan adalah kebenaran. Perintah-perintah itu mengharuskan perbuatan. Oke, itu yang sudah kita kemarin sempat bahas. Lalu dalam konteks perintah Tuhan, ya, perintah yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, yang sama dengannya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Markus 12 ayat 30 dan 31. Ya. Kalau sebagian orang mengartikan ayat ini salib, ya. Horizontal dan vertikal. Ya. Dengan Bapa, kasih kepada Bapa, lalu kasih kepada sesama manusia. Nah, kita lihat lagi. Kita harus memiliki kebenaran Tuhan. Kita harus memiliki perbuatan benar Tuhan. Nah, perbuatan benar Bapa ada di dalam Kristus. Kristus tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Dalam Yohanes 5:30, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kita harus memiliki perbuatan benar Allah di dalam Kristus. Ya, jadi banyak sekali kesaksian melalui ayat ini di mana apa itu Bapa, apa itu Kristus, itulah Bapa. Ya, dan sebagai Kristus yang datang ke dunia ini, manusia, ya, dia memberikan keteladanan bahwa ketergantungannya terhadap Bapa di dalam segala hal itu cukup kuat dari banyak kesaksian-kesaksian dari ayat-ayat kitab suci yang sudah pernah kita baca. Jadi kita harus memiliki perbuatan benar Allah di dalam Kristus. Oke, okay? Nah, kalau kita buka di kitab Yoel, ini dari konteks pelajaran yang sudah kita lihat kemarin, pasal 2 ayat 23, ya, di situ dikatakan hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, ya.
Jadi telah diberikan kepadamu, ya, diturunkannya padamu hujan pada awal dan hujan pada akhir. Nah, kita lihat apa itu. Pelajaran ini, pelajaran kita ini tentang hal sebelumnya dalam buletin 7 halaman 183. Apa yang dikatakan dalam catatan pinggir margin ini yang disampaikan oleh A.T. Jones, ya. Ia memberi kepadamu hujan pada awal musim, artinya seorang pengajar kebenaran, ya. Ia memberikan hujan awal dengan adil. Apa maksudnya dengan adil? Apa yang terjadi pada hujan awal saat Pentakosta? Ia telah memberikan kepadamu seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Ya, itu dari pertanyaan apa apa yang terjadi pada hujan awal Pentakosta. Ia memberi padamu hujan awal. Dia memberi kepadamu hujan pada awal musim. Ya, itu jawabannya, ia telah memberi kepadamu seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Nah, sebutan lain dari hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus atau masa kelegaan. Nah, arti hujan akhir bagi pekabaran malaikat yang ketiga adalah seruan nyaring. Kaitan hujan akhir dengan kejatuhan Babel, itulah pencurahan kuasa dan kemuliaan yang menyertai malaikat Wahyu 18 yang datang dan menerangi bumi dengan kemuliaannya. Kemarin kita bahas tentang datang dan menerangi bumi dengan kemuliaannya. Sebentar. Ya, kita lanjut, saudara. Di halaman 58 dari buletin dan pelajaran saudara Haskell, kita memiliki seperti apa yang dibacakan dari review tanggal 22 November. Ya. Dia bilang begini, waktu ujian sedang mendekat sebab seruan nyaring dari malaikat yang ketiga telah dimulai, yaitu pernyataan kebenaran Kristus. Seruan nyaring dari malaikat ketiga, ya. Pernyataan kebenaran Kristus. Nah, yang kita pelajari, saudara-saudara, ini pekabaran malaikat ketiga. Membahas tentang apa? Pernyataan kebenaran Kristus. Inilah permulaan dari terang malaikat yang ketiga, ya, yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Pekerjaan Allah itu akan disingkat dalam kebenaran. Ya. Pekabaran tentang kebenaran Kristus akan bergema dari satu ujung dunia ke ujung yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan dari malaikat ketiga. Jadi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, saudara-saudara. Ini kebenaran Kristus menutupi seluruh bumi. Ya, semua kebenaran Kristus ini dinyatakan, ya. Dan hasilnya adalah di mana orang-orang memiliki kebenaran itu. Orang-orang memiliki karakternya. Saudara-saudara, justru itu disebut kemuliaan, ya, menutupi seluruh bumi. Pekabaran tentang kebenaran Kristus, inilah permulaan terang dari malaikat yang ketiga yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Sekarang dikatakan inilah kemuliaan Allah yang menutupi pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Jadi ketika kita telah sampai pada waktu seruan nyaring dari pekabaran ini, ya, kita telah sampai pada masa ketika Allah akan segera mengakhiri semuanya. Inilah kemuliaan yang menutupi pekerjaan pekabaran itu. Seruan nyaring, saudara-saudara, sampaikan. Apakah ada tambahan dari saudara-saudara dari apa yang sudah kita pelajari kemarin ini, dari review?
Ada yang mau ditambahkan, saudara? Buat buat saya secara pribadi ini pelajaran yang sangat menarik sekali. Dulu kita sudah sempat pelajari, tapi puji Tuhan ketika waktu berlalu, ini kalau nggak salah 4 tahun lalu ya kita pelajari ya. Kita lupa. Dan ketika diulang lagi seperti ini, puji Tuhan refresh lagi. Ada yang mau kasih tambahan dari apa yang sudah kita review kemarin? Baik, kalau belum ada kita masuk pada pelajarannya ya. Oke, kita lanjut di sini. Baik. Sekarang satu hal lagi. Apakah makna dari ungkapan pertama yang baru saja kita baca? Ia akan mempersingkatnya dalam kebenaran. Jadi ketika pekabaran tentang kebenaran Allah, kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus, perbuatan benar dari Allah, diterimanya, dilanjutkan, dan dipegang oleh umatnya, apa artinya itu bagi pekerjaan Allah di bumi? Itu berarti bahwa dalam waktu singkat, segala sesuatu akan selesai. Jadi ada banyak saudara-saudara ya, statement-statement yang sering kita dengar juga. Ya. Jadi ketika kabaran pembenaran oleh iman ini, ya, atau kabaran malaikat ketiga ini, ya, diterima, lalu dilanjutkan, ya, disampaikan kepada orang lain, lalu dipegang oleh umatnya, ya, itu berarti, ya, dalam waktu singkat segala sesuatu akan selesai. Saya tahu saudara-saudara bahwa mungkin saudara-saudara juga mengerti dan tahu kabaran ini tidak populer. Kabaran ini tidak terlalu digandrungi saudara-saudara. Saya sudah perhatikan, ya, baik di gereja atau di lingkungan persahabatan kami. Sempat juga saya sampaikan ke sahabat-sahabat kami yang rindu mau belajar. Tetapi kami sempat melakukan beberapa pertemuan dan setelah itu tidak ada lagi ketertarikan untuk lanjut lagi, untuk lebih dalam lagi. Saya tidak mempersalahkan itu ya, tapi saya melihat dalam konteks ketidaktertarikan saudara-saudara. Jadi tidak ada kerinduan untuk mau gali lebih dalam lagi. Tetapi kita lihat tanda ini ya. Ketika ini dilanjutkan, ketika pekabaran ini diterima, dilanjutkan, dipegang oleh umatnya, berarti pekerjaan segala sesuatu akan segera selesai. Ini merupakan satu tanda juga, ya saudara-saudara. Dan kenapa tadi saya bilang tidak populer? Karena memang ketika mempelajari ini lebih dalam, banyak sekali ego-ego yang disinggung, ego-ego yang tersinggung. Ya. Bagaimana kita melihat kebenaran ini, kebenaran Kristus, mana kita harus mati diri, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau dosa-dosa kesayangan dengan pertolongan Tuhan. Nah, untuk memahami masuk ke situ, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang mudah ya saudara-saudara. Oke, di konteks ini ada yang mau kasih tambahan, masukan, sanggahan? Silakan. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Maka ketika kita sampai pada waktu hujan akhir, seruan nyaring, malaikat yang turun dari surga dengan kuasa besar dan semua hal ini datang bersamaan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, kita benar-benar dibawa ke titik yang sama
dengan yang ditunjukkan oleh pelajaran-pelajaran sebelumnya, pelajaran yang menuntun kita melihat apa yang segera akan datang atas kita. Jalur pelajaran yang telah kita lalui, mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di depan untuk melihat apa yang segera akan menimpa kita, telah membawa kita berhadapan langsung dengan 6 atau 7 peristiwa berbeda yang semuanya mengarahkan kita pada hal ini. Bahwa sekaranglah waktunya pekerjaan Allah akan segera diselesaikan. Dan kita sedang berada di tengah-tengah adegan-adegan yang menutup sejarah dunia. Saudara, ini tahun 1893. Ya. Pemandangan ya dan iman oleh A.T. Jones, Wagner, dan orang-orang pada zaman itu yang menerima kabaran ini melihat betapa dekatnya waktu Tuhan. Sampai saat ini kalau dihitung kurang lebih hampir 200 tahun ya. 200 tahun ya. Dari 1893. Inilah berbagai ungkapan dalam kesaksian Roh Allah. Bila disusun bersama, semuanya menunjukkan bahwa hal-hal ini adalah hal yang sama. Dilihat dari sisi yang lain. Pada zaman itu, mereka melihat bahwa sudah sangat dekat ya dengan sejarah, dengan sejarah penutupan sejarah dunia. Apalagi kita yang saat ini, ya, dengan segala situasi yang terjadi saat ini di dunia, ya, silakan saudara, saya percaya saudara sudah mengamati juga melalui berita-berita sosial media, perang sana sini, ya, krisis moneter sana sini, pemimpin-pemimpin dunia sedang mencari solusi-solusi terbaik untuk perdamaian dunia. Kita ingat ayat yang bilang jika ada kata damai, 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 ya, dikatakan apa? Itu belum kesudahan, ya. Tetapi bahwa kita sudah ada di penghujung itu tidak bisa disangkal, ya. Dan pekerjaan ini yang kita sudah lihat pada zaman A.T. Jones itu sudah bilang sudah dekat, apalagi kita saat ini. Oke, saudara-saudaraku, ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjut ya. Jadi, hujan akhir adalah seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga. Itu adalah awal dari pekabaran kemuliaan yang menerangi bumi. Tetapi, hujan akhir adalah juga pengajaran tentang kebenaran. Kapan pekabaran tentang kebenaran Allah sebagai pekabaran utama datang kepada kita sebagai umat? 4 tahun yang lalu, saudara ini bicara waktu di Minneapolis ya, 1888. Ya, A.T. Jones sampaikan ini. Jadi pekabaran kebenaran Allah itu sudah disampaikan kepada mereka tahun 1888 di Minneapolis. Nah, poin ini telah disinggung beberapa malam lalu dan dapat dibaca kembali di buletin nomor 7, halaman 183. Saya tidak tahu apakah bisa dijelaskan lebih jelas daripada yang sudah disampaikan malam itu. Jadi pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang kebenaran, kabaran tentang kebenaran Allah. Dan terjadi 4 tahun lalu, 4 tahun sebelum 1893 ya, di Minneapolis, artinya itu 1888. Nah sekarang pekabaran tentang kebenaran Kristus adalah seruan nyaring. Kabaran tentang kebenaran Kristus adalah seruan nyaring. Atau kita bilang bahwa kabaran pembenaran oleh iman adalah seruan nyaring. Itulah ujian akhir. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara, silakan diterjemahkan. Tetapi sejak kami mempelajari ini, sejak kita semua diizinkan pelajari ini, dan ini adalah ujian akhir. Ya. Dengan ini apakah kesadaran kita
bisa sampai pada titik melihat memang benar-benar kita ada di ujung penutupan sejarah dunia. Kita telah berdoa untuk hujan akhir di konferensi ini, bukan? Di percakapan mereka ya. Apakah kalian sudah berdoa untuk itu? Jemaat, ya benar. Apa yang kalian harapkan saat doa itu dijawab? Apakah kalian siap sekarang untuk menerima hujan akhir? Kita sudah berdoa di sini meminta hujan akhir. Nah, inilah kaitannya. Kesaksian-kesaksian memberi tahu kita apa itu. Dan Yoel juga menjelaskannya. Saya hanya ingin bertanya sekarang, apakah kalian siap untuk menerima hujan akhir? Artinya, apakah kalian siap untuk menerima pekabaran Allah tentang kebenaran, menurut kebenaran? Nah, jadi kalau kita bicara kabaran pembenaran oleh iman itu adalah hujan akhir, di percakapan mereka ini ya ditanyakan apakah kalian siap menerima pekabaran tentang kebenaran ini menurut kebenaran ya. Ini yang terjadi di percakapan mereka waktu itu. Maaf. Lalu kita lanjut. Mari kita telah hal itu sedikit lebih jauh. Yoel berkata, menurut catatan pinggiran bawah, hujan awal adalah seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Tadi di review ya. Hujan awal adalah seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Jadi hujan akhir adalah pengajaran kebenaran menurut kebenaran. Pemikiran kebenaran siapa? Ya, sidang menjawab Allah. Nah, tidak. Pemikiran saya ini pembicaraan Eddie Jones ya dalam bantahannya. Tidak. Pemikiran saya dan apa yang audiens bilang tidak. Ya, gagasan saya saja cukup. Audiens bilang tidak. Mengapa? Jika saya menerima kebenaran Kristus, ini Eddie Jones bilang ya, jika saya menerima kebenaran Kristus, menurut pemikiran saya sendiri tentang apa itu kebenarannya, bukankah itu cukup? Nah, bukankah itu berarti saya telah menerima hujan akhir? Bukankah itu berarti saya menerima kebenaran Kristus? Sidang menjawab, tidak. Itu kebenaranmu sendiri. Saudara lihat di sini. Gimana ya, ironi juga ya. Nanti di bawah juga ada penjelasannya. Di saat katanya kita sudah belajar ini ya, lalu kita memahami dengan cara kita punya berpikir, ini adalah hal yang salah. Ini adalah kebenaran kita sendiri ternyata. Jadi sebenarnya bentuknya seperti apa, saudara-saudara, kebenaran Kristus ini? Ketika kita terima dan kita harus memahaminya seperti apa. Ada yang mau kasih tambahan atau jawaban, saudara? Sanggahan silakan. Baik, kalau belum ya, mari kita lihat ya. Jadi dari apa yang mereka bicarakan ya, Eddie Jones mau membawa mereka kepada satu pemikiran yang benar, pemahaman yang benar, sehingga dia menyampaikan kata-kata yang sepertinya bertentangan. Ya, jadi Eddie Jones bilang kalau saya menerima kebenaran Kristus menurut pemikiran saya sendiri tentang apa itu kebenarannya, itu kan sudah cukup. Nah, jemaat bilang bukan, tidak, itu kebenaranmu sendiri dan memang itulah masalahnya. Dengan banyak orang yang telah mendengar pekabaran tentang kebenaran Kristus. Saudara, dari statement ini, tadi malam saya lagi merenungkan waktu saya review ya. Apakah saya salah satu orang-orang tersebut yang terjebak di dalam pemahaman seperti ini? Ya, karena ini masalah banyak orang yang telah mendengar pekabaran tentang kebenaran Kristus. Mereka telah menerima pekabaran itu, ya, menurut gagasan mereka sendiri tentang apa itu kebenaran Kristus.
Dan mereka sebenarnya tidak menerima kebenaran Kristus sama sekali. Itu saudara. Jadi sebenarnya apa yang ngeri-ngeri sedap begitu. Ya saya juga lagi berdoa mempertanyakan ini, Tuhan, apakah ya saya sudah terima pekabaran ini secara pribadi ya. Saya sudah terima pekabaran ini. Tapi saya juga tidak mau salah di dalam implementasi dari pekabaran ini. Apakah pemahaman saya tentang pekabaran ini adalah pemahaman yang sesuai dengan kebenaran, atau saya memahami sesuatu itu dengan memahami pekabaran ini dengan konteks pemahaman saya. Ya, saudara, ini yang terjadi. Kira-kira bagaimana? Mengerti ya, saudara-saudara maksudnya? Dan dikatakan kalau kita pakai konsep pemahaman ini bahwa kita memahami pekabaran ini dengan pemahaman kita, ya sebenarnya kita tidak menerima kebenaran Kristus ini sama sekali. Ya, saya ingat dalam satu percakapan, ya sekali lagi saudara, sekali lagi ya, mohon maaf, ini bukan dalam konteks menghakimi, tapi di saat waktu saya belajar dengan teman-teman saya, ya kita belajar tentang bagaimana jari kita tidak menunjuk kepada orang lain, tidak diarahkan kepada orang lain. Ya. Tetapi pada saat percakapan itu, pada saat kita sedang membahas itu, di dalam konteks itu, ada salah satu sahabat saya yang bilang, wah ini kabaran bagus sekali. Ini contohnya di jemaat saya. Dia bilang seperti itu. Ada sudah apa namanya lama hidup bersama seperti suami istri, tapi tidak pernah sampai kepada pemberkatan pernikahan. Lalu orang-orang ini ya sempat dilibatkan di dalam beberapa eh, apa namanya acara-acara pelayanan yang dilakukan. Nah, sahabat saya ini dia protes, ya. Tetapi satu hal dari beliau ini di saat dia protes, ya, which is benar ya, jadi batu sandungan ya, ketika ada kesalahan yang terjadi, kita bukan suami istri, tapi kita sudah lama tinggal sama-sama, lalu kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja, tentunya ini bukan dalam konteks yang benar ya, dalam hal itu benar apa yang disampaikan oleh sahabat saya. Tapi ketika kita sedang mempelajari tentang jangan menunjuk-nunjuk, statement ini keluar, saudara. Dan di saat yang sama waktu saya melihat itu, saya tidak bersikap untuk menghakimi sahabat saya. Dalam pembicaraan ini pun saya tidak, bukan konteks menghakimi, tapi ini satu case yang muncul, ya, bahwa saya sebenarnya tidak menerima kebenaran ini, ya, saya tidak menerima kebenaran Kristus ini. Karena ketika saya sudah dapat, saya pikir saya sudah mengerti, saya sudah tahu. Tetapi buah yang keluar dari saya, jadi saya masih ditunjuk kepada orang lain. Saya masih menghakimi orang lain dengan pemahaman pemikiran saya. Ya, sangat ironis. Jadi memang dengan pertolongan Tuhan kita harus berhati-hati di dalam pemahaman-pemahaman seperti ini. Karena kita harus, ya bukan kadang ya, kita harus sering lebih banyak berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar langkah kaki kita benar-benar ada di atas kebenaran ini. Kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan ini. Karena antara kebenaran dan kesalahan sangat tipis, saudara-saudara. Ya, kita lihat. Segala sesuatu bisa dibelokkan dalam 0 sekian derajat itu. Which is, itu sudah adalah kesalahan. Ya. Kira-kira seperti itu. Di, saudara lihat, keadaan kita yang sebenarnya, ya, melalui pelajaran ini ditunjukkan bagaimana kita ada di posisi yang mana. Ya, walaupun kita sudah bertonton mempelajari kebenaran oleh iman ini. Baik, ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Masukan? Baik, kalau belum ada, kita lanjut ya.
Sekarang mari kita bertanya lagi. Bagaimana seharusnya kita menerima kebenaran itu? Ya. Bagaimana itu diberikan menurut kebenaran? Jadi bagaimana seharusnya itu diterima? Ini tadi yang kita bahas di atas ya. Menurut kebenaran. Nah, itu diberikan menurut kebenaran dan kita harus menerimanya menurut kebenaran. Kita harus menerimanya sebagaimana Allah memberikannya. Ya, masih kabur, saudara-saudara? Masih terlalu mengambang ini statement di atas ini. Mari kita lihat di bawah. Tapi mari kita alami lebih jauh pemikiran ini. Dan saya juga tidak tergesa-gesa untuk meninggalkannya. Ketika kita menerima pengajaran tentang kebenaran menurut kebenaran, kita harus menerimanya menurut gagasan Allah tentang kebenaran. Dan bukan menurut ukuran kita sendiri. Ya, di atas ini saya ulangi lagi ya. Bagaimana seharusnya kita menerima kebenaran itu? Ya, bagaimana kebenaran itu diberikan? Menurut kebenaran. Bagaimana seharusnya diterima? Menurut kebenaran. Itu bagian diberikan menurut kebenaran. Dan kita harus menerimanya menurut kebenaran. Ini kan statement ini terasa terlalu dini ya. Atau seperti ada di permukaan. Nah, kita selami, kita masuk lebih dalam. Jadi katakan kita harus menerima ya menurut gagasan Tuhan tentang kebenaran, bukan menurut ukuran kita. Apa itu? Kita lihat lebih lanjut ya. Dan siapapun yang berpikir dapat menerima pekabaran tentang kebenaran Kristus menurut gagasannya atau menurut pemikirannya sendiri tentang kebenaran itu, melewatkan sepenuhnya. Artinya sia-sia saudara kita belajar pembenaran oleh iman, tapi masih ada apa ya, PCI ya istilahnya, preconceived idea. Ya, makanya saudara-saudara dari awal ya, kita di sini teman-teman bersama Sister Joy, dari Eding, dari Lauri, dari awal. Ini juga Bible Study ini dimulai oleh sekelompok anak-anak muda pada waktu itu, di saat saya belum bergabung 2018 ya, akhir saya bergabung sama mereka, ya, dan mereka sudah dari awal mempelajari banyak pelajaran dan tiba pada pelajaran ini. Ya. Semua pembahasan hanya berdasarkan dari apa yang kita baca. Oleh sebab itu memang kita tidak merasa kita yang ada di depan sini, ya, yang menyampaikan ini sebagai seorang ahli atau sebagai seorang guru yang tahu betul tentang apa yang kita sampaikan ini. Tidak. Nah, pembahasan ini secara murni dari apa yang kita baca. Sisanya tentang pengertian lebih dalam itu kami percaya selama ini bahwa Tuhan sudah bekerja. Roh Kudus sudah bekerja untuk memberi kita kepada pemahaman yang benar. Itu yang selama ini yang saya saksikan, begitu juga teman-teman yang lain. Ya. Jadi tidak ada melalui apa yang kita baca ini lalu dimodifikasi, ditambahkan, dikurangkan, ya, yang di luar konteks apa yang kita baca. Jadi sesuai apa yang kita baca itu yang kita bahas, saudara-saudara. Ya. Dan Roh Kudus bekerja untuk lebih memperjelas, melihat kita lebih dalam, ya, dengan mempelajarinya terus menerus, ya, dan juga ketika ada tambahan-tambahan yang dituntun oleh Roh Kudus, ya ini lebih nyata lagi kebenaran yang bisa kita lihat. Ya. Baik, ada yang mau kasih tambahan, saudara? Halo Kak Alvin. Ya, silakan, saya setuju. Iya, jadi sorry tadi kita ada hilang sedikit. Jadi apa namanya, yang kita lihat ini dalam kebenaran oleh iman. Waktu kemarin kan orang belajar mengenai righteousness.
Ya. kebenaran kan. Dan waktu itu Eddie Jones tanya apa itu righteousness gitu, atau kebenaran. Jadi righteousness itu adalah right doing atau buat benar gitu ya. Nah, sometimes kita harus apa namanya? Orang harus bedakan antara imajinasi yang benar, pemikiran yang benar dengan perbuatan yang benar gitu. Kenapa? Karena sometimes orang berpikir bahwa setelah orang belajar pekabaran malaikat ketiga ya, contoh. Oh, saya belajar pekabaran malaikat ketiga. Saya tahu dia punya konsep lah, atau saya tahu dia punya teori righteousness by faith gitu ya. Saya terima dengan iman. Tetapi jangan orang sampai di situ gitu loh. Karena righteousness itu adalah right doing gitu, atau doing itu kan melakukan, bukan memikirkan, bukan berimajinasi, bukan hanya teori gitu. Ya. Itu harus doing gitulah, maksudnya ada dia punya praktek lah, seperti itu baru namanya righteous. Tetapi orang harus ingat bahwa yang mempunyai righteousness itu bukan saya punya gitu ya, itu adalah Tuhan Yesus punya dan saya terima dengan iman. Nah, di saat saya terima righteousness-nya Kristus atau kebenaran Kristus, itu nggak akan stop dari situ, itu akan doing, itu akan menghasilkan perbuatan yang benar gitu. Jadi saya tahu dari mana saya menerima kebenaran Kristus, itu adalah hasil perbuatan yang akan dihasilkan. Perbuatannya siapa? Perbuatannya Bapa atau perbuatan Kristus yang kita akan lakukan gitu. Jadi ini kan pekabaran akan mau setting untuk righteousness by faith Katolik dengan righteousness by faith Protestan atau Advent lah gitu ya. Ya. Nah, in the past dulu belajar bahwa kalau misalnya untuk Tuhan tinggal di manusia, orang itu harus righteous dulu, iya kan Calvin? Ya. Harus benar dulu, harus sempurna dulu, karena nggak mungkin Tuhan yang suci akan tinggal di orang yang berdosa. Seperti itu kan yang ada orang ada diskusi waktu lalu. Tetapi untuk berbuat benar, kita nggak bisa berbuat benar tanpa Kristus gitu loh. Karena tanpa ada righteousness-nya Kristus, nggak akan ada perbuatan yang benar keluar. Kalaupun ada orang lihat perbuatan yang baik, itu Ellen White bilang, bukan Ellen White bilang, ya saya bilang itu righteousness itu kayak filthy rag atau kain lara, kain kotor atau pembalut wanita. Itu dia. Kalaupun ada perbuatan yang benar, Ellen White bilang sama ke orang Israel, mereka menurut karena takut dipanis. Mereka mau menurut karena alasan ini, alasan itu. Bukan seperti itu gitu loh. Untuk righteousness-nya Tuhan itu, saya penurutan itu karena saya tahu dengan iman bahwa Kristus yang melakukan di saya. Itu dia punya konsep yang benar gitu ya. Nah, jadi waktu Kristus tinggal di dalam kita menerima kebenaran Kristus, baru menghasilkan perbuatan benar. Tapi kebenaran Kristus itu kalau kita belajar ya, righteousness dengan justification itu sama, Ellen White bilang. Jadi righteousness itu, atau justification itu, bagaimana kita menerimanya itu Ellen White bilang justification itu sama dengan forgiveness atau pardon atau pengampunan dosa gitu. Jadi makanya kan forgiveness itu adalah saya punya dosa untuk menerima akan kebenaran Yesus. Yesus kasih dia punya kebenaran karena saya punya dosa kepada dia gitu. Jadi di saat saya mengaku dosa saya, itu barternya atau pertukarannya itu adalah Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Itu justification. Just as if we have never sinned, sama dengan kita nggak pernah berdosa. Di saat Yesus memberikan kebenarannya, kita terima akan menghasilkan right doing. Nah, ini ada connection-nya dengan medical missionary. Kenapa? Kalau kita lihat right doing-nya Tuhan Yesus waktu dia di dunia ini, dia punya perbuatan itu menyembuhkan orang sakit, memberikan pengharapan kepada orang yang lemah, dan seterusnya. Jadi kalau saya menerima kebenaran Kristus, itu pekerjaan medical missionary itu harus akan dipancarkan dalam orang punya kehidupan ya.
nggak bisa right doing itu hanya teori, itu harus ada prakteknya gitu. Makanya sangat penting sekali ya untuk righteousness by faith dengan medical missionary itu nggak bisa dipisahkan gitu. Nanti kita kasih kutipan, kalau ada orang pisahkan itu apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi puji Tuhan dengan pekabaran ini setidaknya orang tahu bahwa untuk medical missionary itu bukan karena saya lakukan itu untuk selamat, tidak. Karena saya sudah diselamatkan dan sudah menerima kebenaran Kristus, dan hasilnya, produksinya adalah saya melakukan kebenaran Kristus dalam diri saya, yaitu dengan menolong orang lain gitu. Oke Kak, mungkin itu aja tambahan. Thank you. Terima kasih Sister Joy. Jadi benar ya, perbuatan baik Kristus artinya dipraktekkan ya. Jadi sejauh ini ya kita masih di dalam pemahaman, mempelajari ini, dan pada waktunya mungkin juga saudara-saudara sudah alami praktek-praktek kecil yang terjadi di sesama kita, di tetangga kita, di komunitas kita, menolong orang ya. Ini hal-hal yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Katakan di atas, kita harus mencari kebenaran Kristus. Kita harus memiliki kebenaran Kristus. Ya. Dan implementasinya adalah praktek-praktek itu. Terima kasih, Sister Joy. Ada yang lain juga mau kasih tambahan, kemasukan? Baik, kalau belum kita lanjut ya. Pemikiran ini juga kita bahas beberapa malam lalu, bahwa saat pekabaran itu disampaikan 4 tahun lalu, dan selama waktu setelahnya, ya, 4 tahun lalu maksudnya waktu 1888 ya, sebagian menerimanya sebagaimana adanya, dan bersukacita karena berita bahwa Allah memiliki kebenaran yang akan lulus penghakiman, ya, kebenaran yang akan menuntun orang-orang lulus akan penghakiman ya, dan diterima di hadapannya. Jadi ada satu kelompok ya menerima kebenaran ini. Mereka bersukacita akan kebenaran ini. Mereka lihat jalan bagaimana penghakiman ketika dilakukan, dan mereka melewati semua itu ya. Lalu dan merupakan satu kabar gembira ya. Kebenaran jauh lebih baik daripada segala sesuatu yang bisa dihasilkan manusia setelah bertahun-tahun berusaha keras. Jadi kebenaran Kristus ini ya, ini jauh lebih baik daripada segala sesuatu yang sudah diusahakan bertahun-tahun. Ya. Orang-orang ini hampir kehabisan tenaga rohani mencoba memproduksi tingkat kebenaran yang cukup tinggi untuk bertahan dalam masa kesusahan dan berdiri damai saat Kristus datang, tetapi mereka gagal. Saudara, ini yang disebutkan mengusahakan keselamatan. Di dalam konteks bahasa yang lain kita gunakan salvation by work. Kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, bukan Tuhan yang mengerjakan keselamatan kita, tapi kita yang berusaha untuk selamat. Ya. Sehingga standar-standar kebenaran itu kita angkat di dalam pemahaman kita sendiri. Makanya ini relasinya dengan apa yang sudah kita bahas di atas. Bagaimana kita menerima kebenaran ini seharusnya. Ya. Dan dikatakan kita akan gagal ketika kita menerima gagasan ini menurut menerima pekabaran ini menurut gagasan kita. Ya, gagal total. Ya. Kita sebenarnya tidak menerima kebenaran ini. Ketika kita berusaha untuk mencapai standar hukum, standar kebenaran dengan usaha-usaha kita, bertahun-tahun bekerja keras ya. Nah, ada juga pemahaman hal-hal yang lain yang sering saya bagikan dengan sahabat-sahabat saya di jemaat, saudara-saudara. Ya, jangan pikir kita bertahun-tahun setia, kita bertahun-tahun sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pikir kita sudah melakukan ini itu untuk Tuhan, ya.
Dan pada akhirnya Matius 7 ayat 23 berlaku kepada kita. Inyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kita gagal saudara-saudara. Karena kita pikir semua ini sudah kita lakukan. Sudah kita usahakan. Ingat anak muda yang kaya datang kepada Tuhan. Ya, syaratnya cuma satu. Tuhan Yesus bilang, pergilah jualah hartamu bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku. Orang muda ini mengaku dia sudah melakukan semua hukum. Dari kecil dia sudah belajar hukum, semua hukum, dan dia sudah melakukan. Tapi datang kepada satu hal yang signifikan, ya, mengikut Yesus. Artinya masuk di dalam pekerjaan Tuhan, masuk di dalam praktik-praktik, ya, kebenaran Tuhan yang harus dilakukan. Dia tidak sanggup, dia gagal, saudara-saudara. Ya. Jadi kita mau berusaha dengan segala tenaga kita untuk supaya capai standar-standar hukum, ya, terlihat benar di hadapan Allah. Ya. Itu semua usaha-usaha sia-sia. Makanya sering ada statement yang saya sampaikan terhadap sahabat-sahabat saya, stop berusaha mencari keselamatan. Ya, dalam konteks pembenaran oleh iman, ya, bukan jangan kita cari keselamatan, bukan seperti itu, ya. Mereka sangat bersuka cita saat mengetahui bahwa Allah sudah menyediakan jubah kebenaran yang telah dijalin sempurna. Ini kelompok orang yang pertama, ya, yang menerima, ya. Mereka bersuka cita bahwa Tuhan sudah menyediakan jubah kebenaran yang telah dijalin sempurna. Ingat pembahasan di chapter 10 tentang Tuhan menganyam atau merajut atau menjahit, ya, jubah kebenaran itu di dalam daging kita. Dan kita lihat bahwa ini polanya apa sih? Kelihatan kacau, kelihatan tidak berbentuk, tapi dia tidak akan salah. Dia yang seorang yang disebut penenun. Dia yang sedang menenun benang-benang itu di dalam daging kita, saudara. Literal, ya, saudara. Literal dalam arti kita diproses untuk memiliki kebenaran itu di dalam daging kita, di dalam diri kita. Dan menawarkan secara cuma-cuma kepada siapapun yang bersedia menerimanya. Semua saudara perhatikan setiap ayat, ya. Itu kepada garis besarnya selalu ketika ada hal-hal seperti ini, garis besarnya adalah kepada siapa yang mau. Ayat favorit kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, ya, cuma-cuma diberikan kepada siapapun yang bersedia menerimanya. Kepada siapapun yang bersedia menerimanya. Maka mereka menerimanya dengan senang hati. Tepat sebagaimana Allah berikan dan bersyukur dengan segenap hati. Tuhan kasih, ini loh pembenaran oleh iman. Ini loh ujian akhir. Ini loh seruan nyaring. Dan kita menerima itu. Amin. Yang lain sama sekali menolak. Ini kelompok orang kedua. Yang lain sama sekali menolak dan tidak mau berurusan dengan pekabaran itu. Yang lain lagi mengambil posisi tengah. Apa ini posisi tengah, saudara-saudara? Baik, sebelum kita lanjut ke posisi tengah, ada yang mau kasih tambahan? Masukan? Silakan. Di dalam hal penerimaannya, jadi ada kelompok orang pertama bersuka cita, bersyukur, berterima kasih untuk kabaran ini, untuk jubah kebenaran yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Dan bagaimana sikap mereka menerimanya? Baik, kalau belum ada kita masuk ke posisi tengah. Nah, kelompok orang kedua, ya, mereka menolak dan tidak mau berurusan dengan pekabaran ini. Ya, yang lain, apakah ini disebut kelompok ketiga? Ya, mengambil posisi tengah. Ya, kelompok orang ketiga, ya. Mereka tidak benar-benar menerimanya, tetapi juga tidak menolaknya secara terang-terangan. Nah,
Mereka memilih posisi kompromi, berharap bisa mengikuti arus. Jika arus pergi ke arah itu, yang penting saya sudah belajar, saya sudah tahu pembenaran oleh iman. Ya, sudah, nanti kita lihat aja kemana, kemana arahnya ini. Seperti itu sikap. Nah, dengan cara itulah mereka berharap, ya, menerima kebenaran Kristus dan pekabaran tentang kebenaran Allah. Yang lain menghitung nilai pekabaran itu hanya 50%. Tadi di atas saya sudah kasih gambaran-gambaran. Ya. Dan menyebut itu sebagai kebenaran Allah. Terima setengah, tapi itu menyebutnya, oh iya ini kebenaran Allah. Dengan demikian, dari mereka yang menyerah penuh dan tulus, sampai mereka yang menolak secara terbuka dan tegas, bertebaranlah para kompromis sepanjang jalan. Dan mereka yang mengambil posisi kompromi itu tidak lebih siap malam ini untuk mengenali kebenaran Kristus dibanding 4 tahun lalu. Jadi hasil dari penyampaian tahun 1888, ya, itu menghasilkan beberapa kelompok orang yang menerima dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita, berterima kasih. Lalu ada yang menerima, yang sekedar sudah menerima. Lalu ada yang menerima 50%, ya. Kita lihat lagi. Beberapa saudara sejak pertemuan di Minneapolis 1888 telah saya dengar dengan sendiri berkata amin kepada khotbah yang berisi pernyataan kafir yang nyata. Namun mereka mengira bahwa itu adalah kebenaran Kristus. Beberapa orang yang pada waktu itu dengan terang-terangan menentang pekabaran itu dan mengangkat tangan untuk menolaknya. Dan sejak saat itu saya dengar kata amin kepada pernyataan yang sama persis dengan ajaran gereja Katolik Roma. Saudara, di masa lalu, kenapa kita angkat lagi kabar ini? Karena ada latar belakang tentang pembenaran oleh iman versi Protestan dan versi Katolik. Tadi Sister Joy sudah jelaskan. Ada pemahaman bahwa kita, yaitu perdebatan cukup sengit ya, masih ada videonya, bahwa ada pemahaman bahwa untuk datang kepada Tuhan saya harus benar dulu, ya, karena kesucian Tuhan itu tidak bisa dihubungkan dengan saya yang berdosa. Sementara pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat di saat yang sama juga kita belajar. Kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa tanpa kebenaran Kristus. Bagaimana kita mau berusaha supaya benar, ya, di hadapan Kristus sementara kita ini kotor. Sangat bertentangan sekali, sangat pemahaman yang kusut, ya, maling buku, pemahaman yang kacau balau, ya. Di saat yang sama kita belajar kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, ya, kita ini kotor. Ya saya bilang, ya, perbuatan baik kita seperti kain lara. Lalu kita berpikir bahwa dengan saya Bible study, saya memuji Tuhan pagi-pagi, dengan pagi saya baca firman Tuhan, saya cari kebenaran Tuhan. Saya berpikir bahwa semua tindakan itu adalah hal yang akan menuntun saya supaya bisa bertemu dengan Tuhan, ya. Karena dengan perbuatan itu saya bisa disucikan, saya bisa jadi orang suci, supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ayam dulu atau telur dulu? Ini yang harus kita pahami. Ya. Sering terjadi polemik, ayam dulu atau telur dulu? Kan begitu. Udah bilang, oh telur dulu, karena ayam tidak ada kalau tidak ada telur.
Tapi statement ini lupa bahwa penciptaan yang di awal Tuhan lakukan ada ayam dulu yang diciptakan, saudara. Nah, waktu Tuhan bilang jadilah terang, misalnya Tuhan bilang jadilah ayam. Saudara, ini firman, ini kebenaran. Waktu Tuhan bilang kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Ini kebenaran. Sama dengan istilah jadilah terang. Ini firman. Ini kebenaran Kristus. Jadi 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 terbalik-balik pemahaman, ya. Harus suci dulu baru bisa datang kepada Tuhan. Sementara pernyataan jelas bahwa kita ini kotor. Baik, ada tambahan saudara-saudara? Silakan. Ada yang perlu ditambahkan? Baik, kalau belum kita lanjut ya. Nah, itulah dasarnya kenapa kita mau angkat lagi tentang pembenaran oleh iman versi Katolik dan versi Protestan. Masih ada berapa kutipan? Cek ya, tinggal beberapa kutipan. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda nanti dalam pelajaran berikutnya apa yang sebenarnya ajaran gereja Katolik ajarkan tentang pembenaran oleh iman. Saya akan tunjukkan langsung dari buku mereka supaya Anda melihat apa sebenarnya yang mereka percaya. Kata seorang, aku tidak tahu kalau gereja Katolik percaya pada pembenaran oleh iman. Oh, mereka percaya. Sungguh. Anda bisa membacanya langsung dari buku mereka, kata E.T. Jones. Saya pikir mereka percaya pada pembenaran oleh perbuatan. Mereka percaya dan mereka tidak percaya pada hal lain. Tetapi mereka memasukkannya di bawah judul pembenaran oleh iman. Dan mereka bukanlah satu-satunya orang di dunia yang melakukannya. Maksud saya adalah anggota gereja Katolik. Mereka bukan satu-satunya yang melakukannya. Kita lihat terus ya. Jadi saya mengajak semua orang, marilah sekarang kita datang bersama dan tinggalkan segala sesuatu, setiap prasangka, setiap gagasan pribadi, setiap pendapat tentang bagaimana ini atau itu seharusnya. Dan mari kita datang bersama-sama sekarang mendengarkan pekabaran pekabaran tentang kebenaran Kristus dan mempelajarinya dalam takut akan Allah. Sambil berdoa dengan segenap hati agar dalam konferensi ini Allah berkenan memberikan kepada kita guru kebenaran menurut gagasannya. Ya, sendiri tentang kebenaran itulah yang kita butuhkan. Ini himbauan oleh E.T. Jones. Lanjutan saudara-saudara. Dan saudara-saudari, seperti halnya kita berdoa agar Dia memberikan hal itu, demikian pula Dia akan melakukannya. Dan ketika Dia mengirimkan kepada kita melalui Roh-Nya, pengajaran dalam pekabaran tentang kebenarannya, mari kita terima sebagaimana adanya. Ini yang disinggung-singgung di atas. Ya. Bagaimana cara kita menerimanya? Bagaimana seharusnya pekabaran ini kita terima? Ini yang disinggung, saudara ya. Dan ketika Dia mengirimkan kepada kita melalui Roh-Nya, pengajaran dalam pekabaran tentang kebenarannya, mari kita terima sebagaimana adanya. Jangan dikurangi sedikit pun, sekalipun itu menghapus semua yang pernah dianggap benar dalam hal ini. Saudara, dari kutipan ini kita lihat ya, nanti kita masuk di chapter 12 itu, bagaimana tuh pembenaran oleh iman, versi Katolik dan versi Protestan. Kita tidak punya urusan dengan itu, saudara. Kita telah sepakat sejak awal pertemuan ini ketika kita datang ke sini untuk belajar di atas dasar ini. Apa? Jika ada seseorang yang mengira bahwa ia tahu sesuatu, ia belum mengetahui sebagaimana mestinya. 1 Korintus 8 ayat 2. Ya, penekanan waktu di pertemuan pertama, di malam pertama ya, oleh E.T. Jones, atau kita bilang pada bab pertama, chapter pertama. E.T. Jones menekankan kita menerimanya seperti anak kecil.
Dan atas dasar 1 Korintus 8 ayat 2 ini, mereka semua sepakat bahwa jika ada konsep pemikiran yang mereka bawa untuk pelajaran ini ya. Jadi katanya kalau saya mengira saya sudah tahu, ya sebenarnya saya belum mengetahui apa yang seharusnya saya ketahui. Ini dasar mereka di dalam pelajaran ini. Perkataan ini berlaku pada subjek ini. Ya. Baik kepada mereka yang belum menerima maupun kepada mereka yang sudah menerimanya. Walaupun tidak dalam derajat yang sama. Jadi saudara, kita sudah belajar lama. 1 Korintus 8 ayat 2 ini masih merupakan konsep yang jadi bagian yang berlaku atas saudara dan saya. Bagi kepada orang yang juga baru mau mulai belajar. Ya. Prinsip ini berlaku. Walaupun tidak dalam derajat yang sama. Ya. Karena mereka yang telah menerima tidak bisa membanggakan diri sekarang. Dan berkata, saya sudah benar, saya tidak perlu belajar lagi. Saudara, jangan kita masuk di perangkap ini. Jangan kita ada di dalam ruang lingkup ini, saudara. Karena saya sudah belajar, kapan ya kita mulai ini, Joy? Tahun, kalau nggak salah, 2019. Ya. Sebelumnya kita belajar mikroekonomi. Sorry, say again. 2018-19. Iya. Saya ingat di akhir-akhir 2018 itu kita sudah masuk. Saya bergabung 2018 September dan di situ kita sudah mulai masuk di apa ya judul pertama, Who am I ya? Siapa saya? Itu saya ingat sekali. Dan sampai saat ini sudah berapa tahun saudara-saudara. Saya tidak bisa membanggakan, saya sudah belajar duluan dari kalian. Tidak bisa. Saya lebih tahu dari kalian. Tidak bisa, saudara. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip 1 Korintus 8 ayat 2. Ya. Terjemahannya begini, saudara. Kalau saya lihat dari 1 Korintus 8 ayat 2 dalam konteks pemahaman ini. Bahwa kita harus tetap merendahkan diri, Tuhan. Saudara. Ya. Karakter kerendahan Kristus itu harus kita miliki di dalam menerima pekabaran ini. Ya. Seperti kayak orang bego gitu loh. Kayak orang nggak tahu. Walaupun kita sudah baca, kita sudah paham. Tetap kita bersikap seperti anak kecil. Ada kutipannya di bawah sini. Ya. Dan kita ketika dia bilang, akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Kita menerima itu, saudara, dengan iman. Iya, dia jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui dia. Jadi, puji Tuhan kita diingatkan lagi, saya diingatkan lagi. Ya, tidak bisa saya bangga dengan sudah lamanya saya belajar, sudah tahunya saya, sudah berapa bab yang saya pelajari, ya dari semua buku pembenaran oleh iman. Nggak bisa, saudara. Dikatakan jika seorang yang berada di dalam posisi itu, justru dialah yang paling membutuhkan pengajaran ini. Aduh, saudara. Saya ingat Rasul Paulus bilang, saya yang paling kotor, saya yang paling berdosa. Sikap ini kita boleh bawa di dalam penerimaan pekabaran ini. Saya yang paling miskin, saya yang paling tidak mengerti pekabaran ini. Saya sangat membutuhkan pekabaran ini. Sikap seperti ini yang kita bawa di dalam menerima pekabaran. Anak kecil bagaimana menerima? Kalau dia diajarkan, dia mulai dari mulai bisa berbicara, kita ajarkan sesuatu, kita berikan cerita sesuatu. Ya kan, oh ya, dan anak kecil suka bertanya. Suka bertanya itu menunjukkan bahwa antusiasnya, ya, antusias apa bahasanya, sangat antusias untuk curious, penasaran untuk mau lebih dalam tahu apa. Itu sikap anak kecil. Nah kita lihat kutipan di bawah sini. Tinggal beberapa kutipannya, saudara, kita selesai. Jadi, apa yang Anda dan saya harus lakukan adalah tinggalkan segala bentuk pemikiran pribadi tentang hal ini. Semua kesimpulan pribadi yang telah kita tarik. Setiap pengurangan yang telah kita buat atas pekabaran ini. Setiap bentuk yang kita berikan padanya. Buang semuanya. Dan marilah kita datang sebagaimana Kristus katakan. Seperti anak kecil.
Ini dapat tuntunan lagi kita, saudara, puji Tuhan. Dan bertanya, apa itu kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan mereka yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, Yesus sendiri berkata, tidak akan masuk ke dalamnya. Ya. Kita lihat di sini bahaya menyesuaikan pekabaran dengan pemikiran lama. Jika kita datang dengan pemikiran yang sudah kita pelajari sebelumnya dan mencoba membangun di atas itu, maka tidak akan cocok. Ya. Jika kita mencoba membentuk semua kebenaran yang Allah hendak berikan sekarang sesuai dengan konsepsi kita, ya, yang lama, kita akan merusak seluruhnya dan menutupi diri kita sendiri dari semuanya. Apa konsepsi yang lama? Ya, apa itu pemikiran yang lama? Saudara, kita paham, kita ini orang berdosa. Tuhan itu suci. Kita nggak bisa datang kepada Dia. Ya, kita harus suci dulu. Ini nggak matching, nggak masuk. Dan ada detail-detailnya lagi ya, saudara-saudara. Oleh karena itu, ayat ini masih berlaku bagi saudara dan saya. Jika seorang mengira bahwa ia mengetahui sesuatu, ia belum mengetahui sebagaimana mestinya. Ya, ayat yang tadi 1 Korintus 8 ayat 2. Itu berlaku bagi kita. Sampai di sini, saudara-saudara, pelajaran kita hari ini. Baik, ada yang mau kasih tambahan? Ya, halo Pak. Silakan. Ya, jadi ini sudah jelas ya dari orang punya pembelajaran bahwa orang nggak bisa membuat kebenaran kita sendiri, itu for sure gitu. Ya. Kebenaran itu semuanya dari Tuhan. Kenapa? Karena orang punya hati itu licik ya, atau apa yang saya bilang itu, kita punya hati itu sangat jahat. Jadi di Matius bilang, out of the abundance of heart, dari hati itu the mouth speaketh, atau perbuatan atau perkataan keluar. Jadi kalau saya punya hati licik jahat, yang keluar itu pasti jahat gitu. Jadi apapun kebenaran kebaikan yang ya. Ya. Jadi perbuatan that's okay. Jadi kebaikan atau perbuatan baik yang dihasilkan itu karena milik Tuhan gitu. Nah, jadi sekarang jadi sekarang kalau kita sudah menerima kebenaran Kristus dan ada perbuatan baik yang akan dihasilkan, jangan barang bermegah diri dan merasa wah saya ini sudah baik, saya sudah layak untuk masuk surga. Nah, itu ekstrim yang apa juga ya, maksudnya kita harus hati-hati karena itu bisa terjadi karena di saat orang menerima kebenaran Kristus dan kebenaran Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita punya sikap A.T. Jones atau Wagner bilang, kita lupa siapa, harus sama seperti Rasul Paulus yang bilang, saya itu chief sinner. Chief sinner itu orang yang paling berdosa gitu ya. Jadi orang selalu menyadari bahwa saya ini berdosa, perbuatan baik yang dihasilkan itu semua adalah kebenaran Tuhan gitu loh. Dan kalaupun contoh misalnya ada perbuatan baik atau melakukan pekerjaan Tuhan, contoh, atau medical missionary, contoh, in the future. Kemudian saya berbangga, wah saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, saya sudah layak di hadapan Tuhan, saya layak masuk surga. Itu teman-teman, pada tidak sadar itu salvation by work. Atau keselamatan karena usaha kita. Nggak bisa begitu, karena apapun yang kita lakukan itu, kita harus selalu sadari bahwa itu adalah kebenaran Tuhan atau milik Tuhan. Dan kita ini nggak bisa berbuat baik kalau Tuhan tidak melakukan dalam diri kita. Karena Kristus pun selalu, Yesus bilang waktu di dunia ini ya, perbuatan yang dilakukan itu adalah karena Bapa berdiam dalam saya dan saya melakukan pekerjaan Bapa. Dan kita juga, makanya pekerjaan medical missionary itu selalu meninggikan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu konsep kebenaran oleh iman.
kita tahu bahwa Kristus yang melakukan dalam diri kita, bukan diri kita. Kalau ada kesembuhan pun yang terjadi itu karena Tuhan yang memberikan kesembuhan, bukan dari makanan atau dari herbal-herbal yang dipakai, tidak. Semuanya itu karena kita kembalikan kepada Tuhan, membawa orang kepada Tuhan, membawa orang ke kaki salib, gitu. Membawa orang kepada pengakuan dosa yang dia sudah lakukan di masa lampau, dibawa di kaki salib. Makanya pekerjaan medical missionary itu yang ditinggikan itu adalah kayu salib ya teman-teman. Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan kita selalu dibawa kepada kesadaran bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Kebenaran yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan tidak ada memegahkan dalam diri kita sendiri. Makanya pembenaran oleh iman itu membawa kita itu, kesombongan manusia itu dibawa debu tanah ya, atau kesombongan manusia diinjak-injak itu. Kenapa? Karena yang ditinggikan itu adalah Kristus gitu. Jadi apa namanya, pembenaran oleh iman, kita sudah tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah karena kita sudah diselamatkan. Bukan saya melakukannya untuk saya diselamatkan gitu. Sedangkan hukum Tuhan itu nggak ada satupun yang saya bisa lakukan gitu. Apapun yang kita lakukan itu adalah karena kebenaran Kristus diam dalam diri kita. Hukum Tuhan ada dalam diri kita. Kita melakukan hukum itu. Bukan saya harus lakukan itu baru kebenaran Tuhan tinggal dalam saya. Tidak begitu ya. Kebenaran Tuhan itu harus ada dulu baru menghasilkan kebenaran gitu. Nggak bisa kita menghasilkan kebenaran tanpa kebenaran Kristus. Nggak bisa. Yang kita akan lakukan itu adalah kebenaran manusia yang sama seperti kain kotor gitu. Jadi itu Kak, mungkin kita punya tambahan dengan pembacaan ini. Thank you. Ya, puji Tuhan ya, betul sekali. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Dan sebenarnya puji Tuhan ini dalam sekali. Ya, ini yang disebut menyelam, masuk ke dalam ya. Dan ini ke sela-sela batu karang kebenaran, kita bisa lihat bahwa di dalam kedalaman firman ini kesalahan dan kebenaran sangat tipis. Mungkin seperti sehelai rambut. Ya, bisa-bisa saja kita salah. Nah, makanya kita akan lihat melalui tuntunan Tuhan jalan mana yang benar, apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita menerima pekabaran ini. Ya, sudah dijelaskan seperti anak kecil. 1 Korintus 8 ayat 2 bilang, ya kita belum tahu apa-apa sebenarnya. Lalu Tuhan tunjukkan ya jalan kebenarannya. Masih ada yang lain saudara-saudara tambahan sebelum kita tutup? Baik, kalau belum ada saudara-saudara. Masih ada? Halo. Silakan, Tante Kori. Saya cuma mau berterima kasih ya. Berterima kasih untuk pelajaran ini. Karena Tuhan, Tante Kori, tidak paham dengan ini. Dan selalu ada. Karena memang kemarin saya ngebatin ya dari pelajaran sekolah sahabat tentang Musa. Bagaimana dia 120 tahun dibagi 3, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Padang. Iya. Dia dididik untuk membersihkan dirinya dari pendidikannya yang luar biasa, tapi dia harus turun jadi gembala sekian lama, dan itu memang saya lagi berpikir ya, aduh kita harus seperti itu, apa harus taruh di Padang gitu. Tapi sekarang lebih dalam lagi pelajarannya. Jadi kalau kita dimanapun, kalau kita pahami ini pelajaran, walaupun ini mungkin baru sedikit ya yang saya dapat, tapi besar khasiatnya untuk pribadi saya ya. Terima kasih. Amin. Karena memang cuma karena Tuhan ya, bukan karena kita yang bisa gitu. Ya, terima kasih untuk pelajaran ini. Terima kasih Joy tambahannya ya. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan, Tante Kori, biarlah kemuliaan terang kembalikan hanya untuk kebesaran nama Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih, saya juga secara pribadi terberkati melalui apa yang sudah kita pelajari sama-sama, dikuatkan lagi di dalam pemahaman pengertian ini, dan biarlah kiranya
senantiasa berkat Tuhan menyertai kita semua dalam melanjutkan kehidupan kita dari jam-jam yang ada di depan. Terima kasih saudara-saudara sudah berpartisipasi, sudah bergabung. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik saudara, kita akan tutup di dalam doa. Apakah Sister Wasti available untuk doa tutup? Baik, kalau belum, bagaimana dengan Tante Kori? Apakah Tante Kori available untuk doa tutup? Baik. Baik, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu pada jam dan saat ini mengucap syukur limpah terima kasih atas berkat pimpinanmu. Kami sudah menyelesaikan akan Bible study kami dari kesaksian dan pelajaran yang dibawakan oleh saudara kami Dolphin, juga tambahan dari Sister Joy. Kiranya itu dapat menguatkan iman kami untuk lebih ingin mengetahui lagi apa itu kebenaran oleh iman. Kami yakin dan percaya yang kami tahu itu bukanlah apa-apa. Kadang-kadang kami bangga dengan diri sendiri, tetapi kami sekarang mulai disadarkan dari hari ke hari bahwa segala perbuatan baik kami, segala penurutan kami adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Berikan kami hikmat akal budi agar kami dapat mempelajari lebih banyak lagi, dan biarlah apa yang ayat katakan di 1 Korintus 8 ayat 2 itu menjadi suatu penuntun bagi kami untuk kami menyadari siapa diri kami sebenarnya. Berkati saudara Dolphin, Joy, maupun Ebing yang selalu mau memberikan pencerahan bagi kami melalui firman-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti akan Bible study ini, biar ini semua hanya jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hasilnya juga untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni dosa kami serahkan segala sesuatu yang tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante Kori, terima kasih untuk doanya. Brother Jackie, terima kasih. Sister Wasti, Brother Lowry, Sister Joy. Terima Tuhan kasih. berkati semua. Tuhan berkati semua. Sampai Bakurapa. Okay, bye. Thank you, Kak. See you. Ya, ada Joy. Oke, makasih. Ya. Oke, Kita baik. Bye. Bye-bye. Bye.